Keluarga adalah segala awal permulaan. Permulaan kita mengenal cinta, amarah, canda, tangis, dan tawa. Keluarga bisa dipisahkan oleh jarak, waktu, dan cita. Namun, apapun, dimanapun, kapanpun, setiap manusia akan kembali pada awal, yaitu keluarga. Saya, Alan Knevel, akan berbincang dengan kakak beradik Fajar dan Yuma dalam Celoteh. Ahoy pemirsa Celoteh, sekarang saya sudah ditemani oleh dua kakak beradik yang terdampar di Czech Republic. Halo. Halo, saya Fajar. Ahoy, Yuma. Kok bisa nih kakak adik pada pindah semua ke sini nih? Ceritanya panjang juga sih. Pertama tuh kakak dulu. Nah, jadi saya jelasin dulu. Kita ini 3 bersaudara. Ada kakak yang paling besar, saya nomor 2. Yang paling kecil Yuma, cewek sendiri. Oke. Jadi ceritanya itu Yulis datang dulu. Kemana tuh waktu itu ke Eropa? Dulu ya pertama kesini dulu untuk studi. Langsung di Czech Republic. Ya, studi di sini. Studi di sini terus sambil bekerja. Cuman dia udah pindah sekarang di London. Oh, dia di London sekarang. Sekarang di London. Oke. Waktu Yulis pindah ke Czech Republic, kalian umur berapa tuh? Masih di Bandung? Waktu itu 2011 ya? 2011. 2011. Yuma masih di SMP kalau nggak salah. SMP. Saya 20 tahun. Waktu itu saya masih kuliah di Bandung. Di Bandung. Kemudian nyusul ke sininya? Ceritanya gini, pertama tuh Yuma tuh masih SMA ya. SMA mau beres, terus saya masih kuliah sambil kerja. Saya waktu di Bandung kuliah sempat stop berapa kali karena sambil kerja. Karena kerja atau karena nakal, Yum? I have no idea. You can ask him. Lu takut ya ngomong ya. Dia ngomongnya kerja, selalu alasan nggak lulus kuliah kerja ya. Padahal ayo jujurnya. Work hard and play hard. Oke, terusin. Terus waktu itu Yuma juga udah mau beres SMA-nya, dia sempat UMPTN Yuma. SNMPTN. Yes. SNMPTN. Jadi itu tuh setelah udah lulus dari SMA bisa pilih universitas negeri. Iya, seleksi. Jadi dia seleksi gitu. Kelihatan umur, Dek. Kita ngomong UMPTN berarti angkatannya. Kita anak 90-an. Yoi, sudah beda. Oh, berarti sama ya kayak UMPTN itu. Iya. Keterima enggak waktu itu? Alhamdulillah keterima di Unpad, ilmu Universitas kelautan. Pajajaran, Universitas. kelautan. Akhirnya give up itu. Akhirnya sama saya ditolak. Tolak pindah ke sini. Tapi yang pindah barengan atau langsung gimana aja? Jadi pertama tuh kita tuh dapat hadiah nih dari kakak untuk holiday ke Eropa. Jalan-jalan. Tiket. Pertamanya itu. Dulu saya nggak kepikiran untuk ke sini, untuk studi di sini. Jadi pertama tuh Yuma dulu yang berangkat waktu masih SMA kelas 3 itu semester awal kesini 1 bulan liburan, terus ditanya juga lihat lingkungannya kayak gimana, cara studi di sininya kayak gimana, bakalan betah atau enggak, suka atau gimana nya kayak Yuma gitu. tahu nggak Praha itu di mana waktu itu? No idea. I had no idea. Pikiran Praha. Where is Czech Republic? Nggak tahu. Ya
Soalnya kan cuma tahu ya kalau di Indonesia Cekoslovakia. Iya, kan iya. Cekoslovakia di Eropa, ya udah di Eropa aja di Tapi situ di nggak Eropa, punya tapi nggak tahu di gambaran. mananya. Ya. Taunya kan Eropa dulu kan Taunya. Belanda, Belanda, Prancis, Jerman. Tiba-tiba kayak gitu. Ceko. Tiba-tiba Ceko. Where is that? Dan waktu Yuma pindah ke sini tahun berapa tuh Yum? 2015 Oktober. 2015. 15. Itu Yuma sendiri ya? Enggak, Fajar dulu. Fajar dulu. Fajar dulu satu bulan Bulan awal awal. karena ngejar preparatori sekolah. Jadi di sini tuh kayak penyetaraan dulu bahasa. Oh lu ya. kesini berarti awalnya itu sekolah ya Jar? Sekolah, ya? sekolah. Oh, Oke, lulus nggak Jar? Atau jangan-jangan sibuk kerja lagi? Oke, Sekarang oke. tuh lagi di proses skripsi, cuman gak beres-beres ya. Sibuk kerja. Mudah-mudahan Amin, cepat amin. lulus aja. Iyalah, mahasiswa abadi. Oke, terus kamu 2015 ke sini? Ya enggak, pertama tuh 2014 dulu ya. Untuk liburan dulu Barengan kan. berdua liburan. Enggak, pertama sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Pertama Yuma dulu. Yuma liburan. Jadi Yuma 1 tahun liburan. tuh 1 orang. Oke. Jatahnya pertama mama. Pertama mama, kedua tahun kedua Yuma, dan tahun Yuma. ketiga Fajar. Oke. Tahun ketiga saya. Giliran. Pahalamu besar di sorga Yulis. Amin. Amin. Jadi Yuma saat liburan, abis itu Fajar liburan. Fajar liburan, terus Fajar kesini, terus kayaknya enak juga. Tapi kalau Fajar udah lumayan tahu Ceko Sebelumnya. Sebelumnya. udah mempelajari ya. karena Fajar dulu waktu kecil seneng sepak bola. Oke, ada siapa dulu? Dulu Pavel Nedved, iya. Pavel Nedved, Aku Thomas cuma- Rosicki. Oh dulu malah lebih banyak yang top ya. Kalau sekarang kan cuma Peter Cech. Ya dulu dia tuh golden age-nya sepak bola Ceko itu Oke. waktu saya masih kecil itu. Iya, tapi dia main di klub apa tuh Jar? Thomas Rosicki itu di terakhir di kalau di Liga Inggris di Arsenal. Oke. Pavel Nedved itu di Juventus. Oke. Ya sudah, teruskan berarti udah tahu ya. Peter Cech juga. Peter Cech, I know, Iya. I know Peter Cech karena sekarang kan Peter Cech di Arsenal juga ya dia. Ya. Ya. Oke. Peter Cech. Terus Jar, Terus nyangkut loh dari liburan. holiday ke sini, akhirnya holiday ke sini dapat temen di sini banyak. Temen atau cewek? Temen atau cewek? Coba Yum. TTM. Kamu kan jujurnya dia. Teman sapi mesra. Karena kan kakak sibuk kerja di sini, jadi sama kakak kamu di sini udah kalau mau main aja karena kan kakak sibuk kerja. Iya. Udah main-main aja katanya. Main terus sama teman-teman, ketemu teman-teman Indonesia di sini juga, diaspora di sini. Main ke sini terus jalan-jalan, ketemu teman karena Fajar orangnya Bergaul easy ya, going lah. supel Iya. ya. Easy going, jadi ngobrol, ketemu ke tempat bar kemana-mana, ngobrol sama orang, akhirnya jadi temenan. Terus Fajar pulang di sini cuman 1 bulan, pulang ya masih kontekan sama teman-teman di sini. Terus akhirnya ya teman-teman support juga, Fajar ya udah kenapa nggak studi di sini aja. Terus ya Fajar mikir 2 kali juga gitu karena kan kalau misalkan semua ngebebanin ke kakak juga kasihan kan, ada kapasitas. Terus Fajar akhirnya ya kalau mau sekolah saya harus sekolah sambil kerja. nabung. Oh, Saya nabung nabung. dulu. Oke. Nabung ya mau nggak mau kerja gila-gilaan waktu itu di Indonesia. Di Bandung ya kamu? Di Bandung selama 9 bulan itu di Gedar. Aku punya 3 kerjaan. Sudah kerja ya waktu itu ya? Ya kerja sih sebenarnya nggak full timer. Tapi Fajar megang beberapa project waktu itu karena Fajar waktu itu kerja sama salah satu properti developer terbesar di Indonesia, salah satunya, tapi nggak akan disebutin apa. Terus di situ dapat project mereka karena pertama kali ngebangun apartemen di Bandung. Oke. Kamu Terus, bantuin jualin gitu? Enggak, waktu itu di proses pembangunannya ya. Oke. Jadi bantu untuk desain, branding segala macam. Waktu itu di situ. Jadi 9 bulan kamu kerja, 9 dapat bulan duit, dapat pindah ke uang, Ceko. Ngajar juga dulu di Bandung. Ngajar Habis itu juga. pindah ke Ceko. Pindah ke Ceko waktu itu. Kira-kira ini tabungan cukup nggak untuk beli tiket, untuk bayar sekolah. Terus bilang sama Kak, alhamdulillah nih saya udah kerja, ya ada hasil segini, kayaknya cukup nggak? Ya kalau untuk tiket sama biaya masuk awal ya cukup, ya nanti kalau di sini biaya Kerja bulan lagi. ya sambil kerja aja part time, sambil kakak bantu juga kan karena untuk tinggal kakak Kamu tinggal akomodasikan. sama kakak waktu Ya pertama? dulu awal itu Awalnya tinggal sama awal kakak. tuh bertiga kita bareng tinggal. Oke. Iya. Bertiga bareng
trio ya, trio. Trio Macan. Oke, itu cerita dari sisi kamu. Nah, kalau sisi Yuma gimana cerita awal pindah sini? Jadi setelah liburan Yuma pulang ke Indonesia, ujian negara, lulus semuanya, terus ikutan SNMPTN. Tahunya keterima juga di Unpad ya. Terus kakak bilang yakin mau diambil yang di Unpad kayak gitu. Soalnya kan kalau di Unpad kita juga harus ngekos, biaya ini biaya itu, banyak administrasi yang harus dibayar. Tapi kalau di sini, kalau kuliah di sini seenggaknya ada kakak bisa membiayain, membantu biayanya. Terus bisa bawa apa ya, ambil banyak pengalaman juga kan di sini. Lebih internasional kayak gitu. Cuman ya kekurangannya itu kalau misalnya Yuma di sini jauh dari keluarga, jauh dari mama. Cuma mama ya. Papa udah meninggal. Udah meninggal. Ya. Jauh dari mama, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Kalau mau jauh dari pacar, tapi ada pacar kan? Nggak mungkin nggak ada. Akhirnya LDR putus. Terus ya kekurangannya itu. Tapi kalau di sini maksudnya kan bisa ya, maksudnya banyak pengalaman kayak gitu. Terus ya Yuma ya udah sih, bawa nekat aja gitu, harus nekat, pengen keluar dari zona nyamannya Yuma gitu. Jadi harus benar-benar sambil belajar cari pengalaman, sambil masih muda ini ya. Ya. Jadi ya last minute ya Yuma terus di sini kuliah akhirnya. Yuma di sini kuliah S1. Alhamdulillah udah lulus tahun 2019. Biarin. Lulus ya udah ya. Lulus. Oh iya. Sempat lihat apa itu fotonya di Fajar, kamu pernah dapat apa? Insta dapat ini apa? Wisuda. Yeah. Mama datang ya waktu itu. Mama datang. Aku lihat di fotonya Fajar itu. Kalau mama tuh emang setiap tahun sekali ke sini. Tiap tahun sekali. Karena kalau buat kita tuh lebih ekonomis kalau mama yang ke sini. Tapi ini kayak pandemik ini gimana? Nah, pandemik ini lagi belum bisa dapat visa apa segala ya. Iya, masih ditutup. Ya. Padahal mama udah pengen banget ya. Udah pengen banget, cuman ya mau gimana lagi, nunggu pandemik aja. Nah, kalau boleh tahu Yuma ambil sekolah apa Yum waktu itu? International Business. Kemudian Sebenarnya Yuma nggak ada background ya, untuk kelautan, accounting, dari science, dari kelautan tiba-tiba ke bisnis. Nah itu jual ikan di pasar. Iya benar. Tapi anak buahnya Bu Susi. Iya. Tapi kata setelah ambil apa ya, dipelajari, maksudnya banyak sarjana apa di Eropa tuh, apalagi di sini ya, akhirnya diambil international business. Soalnya kan di sini bisnis itu lebih gimana ya, lebih gampang atau lebih gampang, lebih luas ambil lebih meluas gitu. Iya. Kalau ya gitu ya, jadi Yuma ambil international business. Tahun pertama itu Yuma ambil preparatory study. Jadi 1 tahun itu full, jadi kita untuk mempersiapin dipelajarin materi-materi untuk di real university-nya untuk international business. Setelah dari itu langsung S1 3 tahun. Itu tahun berapa kalian berdua barengan ya? Barengan, cuman beda bulan doang ya. Itu tahun berapa? 2015 ya. 2015. Berarti 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun setengah. Enggak. Nyesel Enggak nyesel. Seneng. Di Ceko seneng. Seneng. Walaupun awal-awal kan bahasa kan cukup pengaruh ya. Ya, bahasa itu yang lebih struggling. Nah, kalau bahasa Fajar sempat ini. Dia les dulu. Fajar les. Ambil kursus. Di Kedutaan Ceko Jakarta. Tetap aja susah, Jar. Bahasa Ceko ya menurut. Susah, cuman pas udah kesini ya nggak asing-asing banget, walaupun orang ini di sini udah nyerocos gitu ngomongnya. Tapi ya lumayan lah. Yang bikin susah itu kadang-kadang kalau kita belajar itu kan sesuai grammar. Yeah. Waktu ngobrol ternyata mereka semua orang Ceko juga nggak pakai gitu ya. Itu yang kadang-kadang. Ya di sini bahasanya. Nah, waktu bilang sama mama, Ma aku mau pindah ke Ceko, mama ngasih nggak sih? Karena kan udah ada Kak Yulis itu kan, mama kan tetap mikir masa mama ditinggal sama Dogi sendiri gitu ya kan. Sempet nggak mama berpikir begitu? Ya mama sempat ke situ, cuman karena kita tuh semua biasa hidup mandiri. Yulis dari umur remaja 17. udah umur 17 dia udah kerja di luar. Di luar bukan Indonesia. Di Ceko tapi di luar Indonesia.
Terus Fajar juga biasa mandiri, Mama juga ya kuliah semua apa-apa sendiri karena biasa dari ayah dari kecil udah ditinggal ayah kan. Jadi pada punya kesibukan masing-masing. Nah, akhirnya kalian bertiga ngumpul tuh satu apartemen. Ya di awal. Gimana tuh? Kakak adik tiga kan dulunya kan tahu kan kakak adik itu kan kalau kadang-kadang kalau jauh bau bunga, kalau dekat bau tai. Iya. Berantemnya pasti ada dong. Ya, pasti ada ya, adik. Pasti ada. Pasti ada. Cuman Yulis kan setelah kita di sini sampai Yuma Oktober, Fajar September dan next year itu 2016 in January or in February Yulis move to London. Oke. Jadi cuman 6 bulan. 6 bulan. Akhirnya kalian berdua tinggal sama-sama atau mencar nih? Kita tinggal sama-sama beberapa bulan dan akhirnya mencar. Kenapa? Ya pengen belajar mandiri aja. Atau pengen bebas sama kekasih? Si Fajar belum punya pacar waktu itu. Masih gebetan. Oke. Akhirnya masih mencari. Ya? Oke. Tapi kalian mencar begitu gimana kedekatan kalian sama kakak adik? Ya tetap dekat. Tetap kalau ada apa-apa ya ketemu seminggu berapa kali. Kalau misalkan yang ini misalkan Fajar pindahan Yuma suka bantu, sebaliknya Yuma pindahan kita bantu ya, sama ya namanya juga adik kakak. Iyalah, tetap ya. Kadang kita dulu waktu masih zaman student ya, masih Yuma masih student ya, kita kerja bareng, jualan makanan bareng. Some festival. Dulu tuh sama saingan gue dong. Dulu sebelum kenalan biasanya kali. Ya nggak apa-apa kali jadi saingan. Ya lumayan kalian buat nambah jajan untuk student gitu kan. Terus kita perform bareng juga di Kintari ya bareng. Oh sempat nari juga di Kintari. Cuma di Kintari. Oke. Fajar juga. Lu nari apa Jar? Oh saya silat, pencak silat. Oh pencak silat. Iya. Gue kira lu bisa tari Bali. Iya tari Bali atau apa itu yang jago-jago itu. Oke. Jadi kalian kan akrab berarti ya, waktu pindah di sini ya berantem nama kakak adik ada. Tapi waktu kecil gimana sih? Waktu kecil ya. Kalau kecil cocok nggak sih? Ayo dengar dulu. Yang paling kamu sebelin dari Kak Fajar apa sih? Suka maksa untuk nyium. Jar? Iya. Terus akunya marah-marah. Iya. Kenapa Jar? Karena kamu sayang atau kamu karena tahu dia jengkel? Gemes ya. Gemes. Nah, kalau kamu yang paling kamu karena sebelin, kan kalau Fajar tuh di kenapa? Waktu kecil tuh nggak punya temen cewek, terus ini adik sendiri cewek satu-satunya gitu kan, jadi suka gemes. Lah kalau kamu sampai dia nangis, sebelum dia nangis ya terus aja. Lah kamu kalau misalnya paling sebel sama dia apa? Pundungan. Apa tuh pundungan tuh dia? Ngambek, cepet ngambek. Ya kamu paksa Ya lagi belajar kayak gitu tiba-tiba nyium, kan kitanya lagi main atau apa kan tiba-tiba nyium. Malu sama temen-temen ya? Kan malu, kadang suka sih gitu. Oke ya, berarti waktu dari kecil pada apa namanya? Baku gara kalau orang bilang saling bercandain gitu sampai kadang-kadang berantem. Lu posesif nggak sebagai kakak? Posesif kayak misalnya kalau dia kenalin cowok gitu. Maksudnya? Ya lu pasti. Ya kalau sebagai kakak cowok pasti ada posesifnya gitu ya. Tapi implementasi posesifnya itu seperti apa misalnya gitu? Misalnya lu screening baik-baik. Oh kenalin cowok lu gini. Selama ngejagain gitu loh. Selama kondisi dia baik-baik, nggak kenapa-napa ya saya oke aja gitu. Tapi kalau dia udah mulai kelihatan terus orangnya, dulu sempat saya waktu dia zaman SMA di Bandung. Sempat gitu sama temen-temennya ya. Kalau saya screening orangnya agak gimana, sempat saya tantangin juga. Kalau mau gitu gimana? Sebel atau thank you punya kakak kayak gitu? I don't mind. You don't mind? Oke. Kalau kamu ngelihat Kak Fajar, kamu jagain Kak Fajar gak gimana? Dengan cara bagaimana? I don't know, kayak misalnya kalau saya sakit paling sering
Kalau saya dia sakit dia yang sakit. jagain. Dia ngejagain. Iya, saya operasi waktu itu di sini. Di sini. Operasi harus lutut disuntik kan, harus disuntik setiap kayak hari. jadi meniskusnya injury. Oke. Meniskusnya Apalagi injury. suster di sini galak-galak ya Jar ya. Oh, waktu itu saya baik. Oh iya? Iya. Tadi cium kali kayak main game cium lo kali. Oke, ini kan sekarang bulan Ramadan. Puasa lagi dapat. Lagi dapet Cin. Lu lagi dapat juga lo. Apa lo dapat apa lo? Dapat ini masih masa pertumbuhan jadi jadi ya kadang puasa kadang enggak. Tapi apa itu kira-kira kangen rumah nggak sih kalau Ramadan? Iya, Ya, kangen. homesick. Homesick ya kalau pas Ramadan. Apalagi itu. sekarang kan pandemik. Udah berapa tahun ya nggak lebaran di rumah. Pokoknya dari pertama pindah ke sini belum pernah lebaran di rumah. Belum pernah pulang. Belum. Lu juga belum pernah pulang. Lu pernah sempat? Pernah Pernah 2000 sih maksudnya pulang. Sempat dia. 2000 berapa ya? 2018 ya? 18. Gua sempet tahu lu pulang. pulang lumayan lama tuh Jar ya. Harusnya cuma 1 bulan karena sakit. Ditolak di airport, suruh balik lagi. Ditolak gimana? Nggak boleh berangkat Karena sakit apaan? karena sakit panas, temperaturnya terlalu tinggi. Oke. Kok mereka bisa tahu? Waktu itu saya emang nggak bisa jalan, Oh, jadi akhirnya jalan dikasih kursi roda, terus kata pihak airportnya Mesti sembuh dicek dulu, dicek up, ada dokternya di airport, terus kata itunya, oh ini Berbahaya. terlalu tinggi, terus beresiko katanya perjalanannya karena jauh. Kalau misalkan dia masih di Asia aja pasti dikasih sama mereka, cuma karena jauh jadi ya Lebih baik enggak daripada ditunda tapi tiket harus ngurus sendiri masalahnya, nggak dibantu nggak dibantu sama mereka. Nggak hilang kan? Harusnya hangus, bayar penalti Tapi karena juga. sakit nggak apa-apa ya. Saya email ke manajer maskapainya, akhirnya di waive penaltinya, dibantu. Oke. Itu lumayan kok. Aku ingat tuh Fajar itu pulang sempat berapa bulan tuh? 3 atau 4 bulan tuh. 3 bulan. 3 bulanan ya. Lah kamu sekarang sama sekali nggak pernah pulang? Yuma juga pulang sih waktu 2017 2 atau 3 minggu. Cuma 2-3 minggu. Ya, tapi pas itu libur sebelum sekolah. itu nggak pas lebaran. Ya kurang. Di rumah cuman di Bandung, ya di Cimahi cuman 5 hari atau 6 hari. Sisanya kayak Apa yang keliling kamu kangenin? makanannya Makanannya. sama mama sama Dogi. Mama sama Dogi. Kangen mama atau lebih ke Dogi? Dua-duanya. Lu Jigar nggak kangen sama lebaran di kampung ya? Kangen sih, kangen suasananya ya. Saya biasa sahur bareng sama teman-teman kita kan. Anak-anak sempat nggak kayak bangunin orang sahur. Gua aja Iya, bukan masih itu. Gua bukan orang muslim tapi gue suruh sama temen-temen tuh ngebangunin sahur seneng Sahur ya. bareng, buka bareng, kadang bakti sosial juga. Kita masak bareng. Ya, tarawihnya main aja sih, nggak pernah. Main petasan. Main petasan ya kan, suasana seperti itu. Makanannya juga kan. Biasa mamanya dia enak aja kalau makanan. Ganti-ganti ya, nggak pernah sama gitu. Cuman yang paling sering ya kalau kolak, terus goreng-gorengan selalu. Sini dulu ya, duduk dulu sini. Jatuh. Nggak apa-apa, aman. Kamu duduk aja dulu situ. Ya, nggak apa-apa. Kita berpindah dulu. Ada apa itu video tentang bagaimana suasana di Jawa Barat? Apa itu? Di sana Dipegang. dengan dipermudah, lancar urusan semua, urusan ibu, urusan kalian, dan selamat. Neng sama kakak di sana juga lancar segala hal. Begitu juga ibu. Nanti kita kumpul lagi bersama ya sayang. I love you. Amin. Assalamualaikum. Kita dari awal. Sorry. Bentar. Oke, kita ulang ya. Ini di sini. Iya. Ya, kita lihat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak, Neng, ini ibu. Selamat menunaikan bulan puasa Ramadan besok. Ibadahnya yang lancar ya sayang ya. Begitu juga jaga kesehatan. Selamat panjang umur. Dimudahkan segala urusan. Sampai ketemu dengan ibu di sana ya. Amin. Kalian harus kompak, harus satu ikatan,
apa namanya, apapun didiskusikan, kompak selalu, tapi ada ulasan sedikit. Fajar itu sama Yuma lagi kecil lucu-lucu, cuman kakaknya Fajar cucu Kak Jahil Kan suka jahil. digemesin terus Neng, diganggu. Adiknya sementara pendiam, nggak mau diganggu, jadi ribut terus. Nah, tapi alhamdulillah udah pada besar, udah pada dewasa, saling menghargai, saling menghormati, satu ikatan, satu tujuan, saling membina. Kakaknya dianggap sebagai bapak, sahabat, teman juga, apapun itu, curhat-curhatan. Begitu juga adiknya sama kakaknya, menganggap ya sahabat, menganggap kakak, menganggap bapak, selalu kompak. Apalagi ada di negara orang, harus saling menitipkan diri, harus benar-benar kuat, satu ikatan. Ibu pesan itu aja. Semoga kalian sukses, sehat selalu, panjang umur. Doain ibu juga sehat, panjang umur, sampai ketemu di sana dengan dipermudah, lancar urusan semua, urusan ibu, urusan kalian, dan selamat. Neng sama kakak di sana juga lancar segala hal. Begitu juga ibu. Nanti kita kumpul lagi bersama ya sayang. I love you. Assalamualaikum. Salam. Kok bisa? Kok bisa? Dapat teman. Kok bisa? Padahal Stalking. padahal nomornya Mami ini ya, pakai nomor London ya. Iya, nomor UK. Tetap aku bisa dapat. Kok bisa? Bisa dong. Celoteh. Jadi Mami itu cerita emang kalian dulu kecil tuh sering berantem gitu ya. Tapi kalian kompak nggak sih? Kompak. Oke, kalau kompak aku mau tanya, betul atau salah? Fajar, kapan ulang tahun Yuma? 21 Juni. Betul nggak? Iya. Ulang tahun Kak Fajar? 95. 9 September tahun 1990. Kapan? Tahu ya. Oke, makanan kesukaan Kak Fajar apa? Semua makanan. Vacuum cleaner coy. Aku bikinan. Kalau dia? Aduh, dia sih sebenarnya makan semua juga. Tapi kita punya makanan favorit. Apa makanan favorit lo coba? Hotpot. Hotpot. Iya, suka hotpot banget ya. Kenapa? Hotpot. Apalagi cuaca dingin gini enak banget tuh hotpot. Iya, pedas-pedas kan. kayak Karena gitu. kalau buat saya tuh hotpot itu bukan sekedar makanan ya, enak. Kalau jelas itu enak. Selain itu ada momennya di situ karena kita makan bareng-bareng. Benar. Sharing juga gitu kan, lauknya Jadi kekeluargaan. Iya lah gitu. Jadi momen keluarganya itu ada gitu di sama bareng teman sama keluarga. Jadi lu masih sama Yuma kayak makan hotpot di Suka. Ceko? Sering di sini. Yang di Narodni Trida. Iya, di itu situ. favorit kalian. Ya. Kenal nggak sama pacar Kak Fajar? Kak Fajar kenal nggak pacar? Oh iya. Yuma? Of course. Kita hampir setiap akhir pekan gitu sering luangin waktu bareng-bareng Oh, gitu. nice. Ya belanja kebutuhan bareng, terus jajan makanan bareng, gitu. Ngopi bareng. Ya pernah juga Yuma sama pacarnya juga waktu itu ikut ke kampung calon istri saya. Oh, ke gimana? Dekat Slovak ya? Di Slovakia. Slovakia. Ketemu apa? Calon apa mertua. ini? Mertua. Emang seserius itu, Jar? Sebenarnya kalau Fajar udah serius, sudah serius karena ketemu keluarga sudah juga. Oke. Terus yang belum itu calon ketemu mama karena mama belum bisa ke sini. Karena pandemik ya. Pandemik. Terus kita juga udah ngerencanain untuk ke jenjang lebih serius. Jadi Fajar mau menikah. Nanya
Akhirnya diceloteh. Ada yang udah tahu belum? Aku aja belum tahu. Ini premier. Ya, premier ya. Serius Jar. Wah, congratulations. Terima kasih. Kapan rencananya? Summer atau nggak usah sebutin bulannya? Summer atau apa? Sebenarnya kita tuh udah ngerencanain tahun-tahun kemarin, terus rencanainnya gitu kita udah ngobrol-ngobrol untuk ke rencana pernikahan. Jadi harusnya tahun ini, cuman karena kondisi satu mama belum bisa datang ke sini. Kamu harus mama ada. Ya. Itu kewajiban. Ya. Kedua, kakak juga nggak bisa datang, nggak bisa datang ke sini. Karena dari UK atau apa? Ya karena satu dari UK, kedua mereka tuh tidak punya residence di sini, jadi nggak punya. Ya, karena Ceko masih belum buka Ya. ya. Tapi so far mungkin. Tapi ini udah mulai getting better. Tapi kita belum tahu, masih gambling kan, sedangkan kita masih butuh persiapan juga. Jadi rencana kita paling mau tidak mau ngundur ke tahun depan. Tahun depan, tapi tetap untuk registrasi untuk di Matrika. wedding matrika tetap kita. Jadi secara surat akan diurus, Ya, tapi secara seremoninya ditunda. Itu kayak gua aja nanti. Setelah itu udah malas. Biasanya kalau udah secara surat, abis itu kita disuruh bikin seremoni, akhirnya kita mikirnya gini, daripada buang duit, deh pakai buat ini pasti kayak gitu. Iya, pasti nanti ketunda deh. Paling minimal, lu kalau mau seremoni, lu panggil cuma keluarga deket udah, cuma ngobrol mama, Iris, kayak gitu doang. Percaya deh. Pasti karena kalau udah jalan setahun udah lewat ya istilahnya, momennya itu udah menurut gue ya kebanyakan. Ya udahlah, daripada kita buang-buang duitnya pakai untuk beli mobil, beli apa, apartemen apa, pasti kayak gitu deh. Yang mudah-mudahan enggak sih, mudah-mudahan tercapai seremoninya. Pengen juga yang ngundang teman-teman juga ya. Mudah-mudahan ya, kalau semuanya lancar ya pasti kita undang. Acara di Matrika rencana kapan? Di Matrika Fajar lagi submit dokumen karena mesti diurus di Indonesia dulu, mesti dilegalisasi di dua kementerian. Ada yang bantu di situ. Nah, kebenaran kan karena posisi keluarga di Cimahi sama di Bandung semua. Lo orang Cimahi? Iya, Cimahi Bandung. Bokap gua kan orang Cimahi. Oh iya, serius di mana? Gua mah kagak tahu, gua waktu kecil pernah ke Cimahi. Terus waktu itu lagi hujan abu karena vulkanik. Gunung. Ya, gunung. Gua inget banget. Ya udah anyway, nggak ngebahas gue. terus sekarang lagi diurusin surat. Ya, baru selesai hari ini tadi. Surat single mesti di legalisasi, terus di super legalisasi. Ya, betul. Kemudian ke Ceko. Betul. Nanti sampai sini lu mungkin mesti menghubungi di translator ke Indonesia yang ditunjuk. Kalau nggak salah di sini ada Sonia, Thomas Petru. Ada Thomas Petru, terus Sonia ada juga. Ada 5 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Kemudian nanti ketika itu ya sudah. Tapi lu kan sudah punya surat-suratnya, jadi lebih gampang kali ya. Iya. Baru selesai hari ini dikirim. Nyusul nggak? kan perginya beda 1 bulan. Perginya beda 1 bulan. Iya. apa meritnya juga beda 1 bulan gitu? Yuma belum kepikiran. Yuma paling fokus untuk karir dulu. Baru kalau itu sih gampang, bisa dijalanin dulu aja kayak gitu. Nggak tahu sih, belum kepikiran. Belum ya. Tanya cowoknya harusnya, jangan tanya Yuma. Tanya cowoknya ya. Masa Yuma yang ngelamar? Ini emansipasi sekarang. Nggak nonton tuh apa itu Netflix, ada film yang ceweknya ngelamar. Anyway, apa yang kamu mau ucapkan kepada mama? Mumpung di sini mungkin mama nanti akan melihat. Nah, untuk mama, selamat berpuasa. Jaga diri baik-baik di sana. Makan selalu hati-hati. Jangan lupa protokol tetap harus dipakai. Sering nongkrong nggak mama tuh sama mama jarang. Mama jarang. Karena saya lihat kasusnya ngeri-ngeri juga gitu ya. Mama sih bilang pengennya kesini Juli sih, Ca. Harusnya. Karena itu tepat lo di Matrika kali. Iya, harusnya Juli. Cuman ya kalau mungkin kedutaan Cekonya atau lo bisa dapetin kayak ini jar mungkin ya, nggak tahu ya. Mungkin kayak reunification. Undangan karena lo adalah orang tua yang akan datang untuk menikah. Nah, Fajar sempet nanya. Jadi ke kedutaan Ceko Jakarta. Jadi misalkan yang hanya dibolehkan itu ya si tokoh yang di dalam pernikahan itu. Jadi mama tidak termasuk tokoh. Oke. Misalkan kalau Fajarnya di Indonesia, Fajar yang bisa papanya Fajar yang bisa datang. Oke. Tapi kamu nyiapin nggak nanti acara buat kakak? Bachelor party kayak apa gitu? Nyiapin nggak?
Ya paling dibantu-bantu untuk apa ya, acara arrangementsnya kayak gimana kayak Ya, gitu. biarpun nggak banyak Biarpun orang kan nggak kalau banyak bikin orang, spesial iya. Dia harus dikit jadi lempar saksi beras, dulu. lucu Terus juga Yuma ya. juga harus jadi saksi, kan pacar Yuma juga harus jadi saksi. Oh gitu. Oke, jadi kayak wali Iya. Iya. dari pihak Fajar. Iya. Oke, that's good. Di Matrika 1, Praha 1, Praha. Karena Fajar residensi di Praha 8. Jadi Praha 8. Jadi harus di Praha 8. Oke. Wow, congratulations Fajar. Terima kasih. You're a big boy now. Siap-siap jadi baby tante. You're excited for him ya. Iya. Kita little baby. Oke pemirsa, begitulah kekompakan keluarga Fajar dan Yuma. Mereka jauh dari Cimahi, ibu di rumah, tapi mereka di sini tetap ingat pesan orang tua harus tetap kompak. Dan Betul. ingat selamat Ramadan. Jadi Iya. ingat. Iya. Puasa. Puasa. Oke, ciao. Ciao.